Halo para bunda, halo kawan-kawanku. Mungkin sebagian teman-temanku heran, kok tiba-tiba Mak Bas berberes rumah, kok tiba-tiba Mak Bas rajin gitu ya kan. Kok tiba-tiba Mak Bas buat konten YouTube tentang beres-beres rumahnya. Ini aku sedikit sharing ya teman-teman. Aku mau sharing sisi positif yang aku dapet gitu ya kan. Jujur, selama ini me time aku itu nonton drakor, nonton berita-berita yang lagi hits gitu ya kan. Cuman aku nggak dapet apa-apanya gitu kan. Sisinya seperti inilah, lebih banyak minusnya daripada sisi positifnya yang aku dapet gitu kan. Misalnya drakor, awal-awalnya mungkin buat kita, aku nggak menyalahkan drakor ya, nggak, ini pengalaman aku aja. Awal-awalnya mungkin ceritanya menegangkan, buat kita penasaran gitu kan, tapi banyak endingnya itu ya gitu aja, ya kok cuman gitu kan, sampai kadang apa namanya, bobok lembur gitu ya kan, nggak ada artinya lembur berjam-jam nahan ngantuk padahal udah mepet kali, tapi penasaran gitu kan, tapi endingnya nggak sesuai dengan yang di hati, lama-lama bosan gitu kan. Aku malah pernah dapat mata panda di sini teman-teman. Efek mata nonton drakor gitu kan. Terus entah kenapa aku buka YouTube dengan channel emak-emak beres-beres rumah gitu kan. Awal aku ikutin gitu kan. Kok jadi termotivasi gitu ya kan, kok ternyata beres-beres rumah itu kalau terkoordinir gitu ya kan, misalnya kita ajarkan anak kita contohnya ya gitu kan, ini tempat sepatu ya, di sini tempat ini ya, di sini tempat ini ya, rumah nggak langsung amburadul gimana gitu kan. Kalaupun amburadul gitu ya kan, gampang beresinnya karena ada tempatnya masing-masing gitu kan. Kita tinggal suruh anak-anak tolong taruh sini, ini mana tempat ini gitu ya kan. Jadi sisi positifnya, selama aku nonton channel YouTube emak-emak itu, daily vlog ibu rumah tangga atau ibu pekerja yang membagi waktunya beres-beres di rumah, atau single mom yang juga menyempatkan diri beberes di rumah, atau malah ada yang punya kontrakan 3 petak tapi rumahnya keren gitu ya kan. Nah, jadi aku termotivasi gitu kan. Iya ya, beres-beres di rumah kan gampang gitu ya kan. Jadi termotivasi, terpicu untuk membereskan perintilan-perintilan di rumah, membereskan, istilahnya seperti ini kalau yang aku tahu ya, hidup minimalis gitu ya kan. Minimalis ya, aku kira minimalis itu barang-barang yang kekinian gitu kan, ternyata enggak. Minimalis itu merasa cukup dengan apa yang kita punya gitu ya kan. Jadi barang-barang yang kita punya ini maksimalkan aja tempatnya, rapih aja buat tempatnya, pasti keren, pasti cantik gitu. Nah, setelah aku nonton itu teman-teman, aku mulai termotivasi untuk beresin kolong wastafel, aku memberesin kolong tangga kami, aku termotivasi beresin kamar, aku termotivasi beresin lemari, aku termotivasi beresin perintilan gitu ya kan, biar gimana kita nyaman aja ngelihatnya gitu, keren dengan budget yang minimum sebenarnya loh, nggak harus wow kali gitu ya kan. Jadi kita manfaatkan botol-botol bekas, kotak-kotak bekas gitu kan, ternyata bisa gitu. Nah, semoga teman-teman termotivasi juga untuk beberes-beres di rumah, bongkar-bongkar tempat-tempat yang menumpuk. Biasanya lemari itu banyak hal-hal yang menumpuk gitu kan. Baju yang biasanya kita pakai kan itu aja gitu ya kan. Coba kita bongkar, pasti banyak baju-baju yang lebih berguna kalau kita kasih ke orang lain gitu ya kan, daripada lemari yang make gitu ya kan. Atau perintilan-perintilan sepatu yang masih tau lah kalau sepatu ya mam, kalau nggak dipakai lagi, misalnya sepatu anak-anak nggak cukup lagi, udah langsung hempaskan aja, alihkan ke yang siapa yang butuh gitu ya kan. Atau kalau teman-teman lagi hobi jualan, ya udah jual gitu ya kan. Karena kalau sepatu yang saya
sepatu anak-anak kalau disimpan lama-lama jadi usang juga dimakan waktu kan. Jadi kan kalau kita udah usang kita kasih ke orang kan nggak berguna juga ya kan, kurang ngena juga gitu. Nah jadi kali ini aku juga sharing tentang skincare aku ya teman-teman. Ini sore hari tadi teman-teman lihat aku cuci muka terus pakai skincare aku. Ini wajah aku apa adanya tanpa penerangan apapun, glowing maksimal. Ini bukan pemutih, ini nggak mengubah wajahku putih gimana, enggak. Ini warna asli kulit aku tapi tetap kayak ada glowingnya ya kan mams. Nah kali ini aku sudah merapihin kompor gas aku udah merapihin kolong meja wastafel aku udah merapikan meja makan aku sudah merapikan kolong tangga aku udah merapikan lemari kami, aku sudah merapikan kamar. Sekarang aku mau merapikan bagian paling belakang sudut rumah kami, yaitu bagian mesin cuci. Nah bagian mencuci ini agak repot sebenarnya ya kan, karena berurusan dengan air, berurusan dengan perintilan ember, deterjen, terus pasti banyak perintilan yang lainnya gitu kan. Nah aku mulai sebenarnya ini makeover belakang itu sudah dibantu kemarin sama Big Boss, udah dibantu buatin rak kecil untuk tempat-tempat deterjen gitu kan. Cuman kurang pas kalau mesin cucinya nggak aku makeover. Nah kali ini aku makeovernya ini dari tetap aku ambil dari Shopee. Aku searching produk yang paling murah meriah nggak dong, murah meriah tapi nggak muntah. Tetep ya mams. Nah aku order ini si wallpaper, dia bungkusnya rapi banget, nggak dilipat. Kemarin aku beli wallpaper dilipat ya mams. Ini di kotakinnya biar wallpapernya itu nggak peot-peot gitu kan. Jadi kayak bulat gini mams, tapi dia ditaruh di dalam sini. Nah, jadi rapi packagingnya. Nanti linknya aku kasih ya di deskripsi YouTube aku. Jadi buat teman-teman yang termotivasi juga dengan konten YouTube ini, mohon bisa subscribe, bisa like, bisa komen ya mams, biar kita semakin deket. Jadi dia ini seperti ini, luar biasa. Ini kayaknya bisa dipakai lagi kotaknya. Mungkin sisi positifnya kotak bekas atau jadi emak-emak yang kreatif bisa melihat peluang, ini bisa pakai apa lagi ya, ini untuk apa ya gitu ya kan. Itu nurun ke anak aku. Anak aku si Bas itu kalau ngelihat kotak, kalau ngelihat apapun itu pasti idenya itu pasti muncul buat mainan, buat pedang-pedang, buat macam lah pastinya. Nah ini aku buka ya mams. Dia dimasukin kayak apa raket gitu loh nih ya di dalam, tapi kotaknya itu nggak bisa dibuka. Nah dia seperti ini mam, dilindungin jadi nggak penyek-penyek gitu ya mam. Nih ini pasti bisa aku buat, bisa tempat idenya bisa tempat dipotong-potong nanti kan. Ini keras ya, cukup tebal, potong-potong tempat pensil, tempat apapun itu ya, tempat ikat rambut. Jadi aku seperti itu, tinggal dipotong-potong, dikasih alas apa namanya, wallpaper biar tinggal nempel gitu kan. Nih, aku mau ubah si mesin cuciku ini dengan warna hijau. Aku suka hijau soalnya ya kan. Jadi aku mau ubah warna putihnya itu, putih si mesin cucinya itu dengan si hijau. Ayo kita lihat ya mams. Nah ini penampakan awal sebelum makeover mesin cucinya. Wow, areanya tuh luar biasa kotor, enggak banget gitu ya kan. Nah aku buat ini meja bekas, aku buat rak, aku suruh Big Bossnya.
Ini udah seminggu jadi ya raknya, tapi belum maksimal bersih-bersihnya. Nah, ini aku mau buat wallpapernya dulu. Nah, aku kira beli wallpaper mesin cuci itu satu set ya. Rupanya kalau satu pieces itu kurang, Mams. Jadi kalau para bunda mau beli itu harus dilebihkan ya. Walaupun kurang bahannya, tetap Mak Bas nggak menyerah ya, Mams. Harus selesai pokoknya. Dan lihatlah nanti ya. Pokoknya Mak Bas berjuang keras. Harus cantik ini mesin cuci dan memanfaatkan sisa-sisa wallpaper yang ada. Ada keren kan, Mam? Sedikit pasti lebih lah ya. Nah, aku udah beresin perintilan-perintilan itu dan aku nanam stroberi, Mams. Ini stroberi yang setiap hari sebenarnya bisa panen, tapi panennya tuh 3, 4, 5 gitu ya kan, untuk dimakan sendiri aja gitu. Dan tanpa pupuk pastinya. Nah, ini bandingkan dengan yang tadi, Mams, kotornya luar biasa, nggak teratur, dan sekarang udah sedikit lebih enak lah ya kan untuk kalangan emak-emak ibu rumah tangga yang dengan budget minimum. Nah, aku kasih tips, Mams, untuk gantungin sapu, pilih atau pakukan di paku yang gede, Mams, biar bisa muat beberapa gantungan ya kan. Jadi jangan banyak gitu, pilih yang gede biar muat 2 atau 3 sapu gitu ya kan. Jadi lebih rapi pastinya. Ini makeovernya yang minim-minim aja. Nah, itu tadi beres-beres aku di bagian belakang ya. Itu beda dari yang lain ya, Mams. Soalnya dia nggak tertutup sangat gitu ya kan. Jadi kalaupun ada hujan, terus kena hujannya itu ada angin kencang dan itu bisa basah semua, Mams, gitu ya kan, karena areanya sempit gitu ya kan. Jadi aku maksimalkan aja dengan, kalau ditutup rapat nanti jemur kainnya nggak bisa gitu ya kan, nggak kering-kering. Jadi dan gelap juga, makanya aku pakai jerejak-jerejak seperti itu. Nah, ini udah pengalaman aku ya. Dulunya aku kalau memancing semangat aku beres-beres rumah itu, aku datang ke rumah kakak yang rumahnya bersih gitu ya kan, atau aku datang ke rumah Inang yang rumahnya bersih, jadi memancing motivasi aku. Tapi karena aku nggak ngelihat cara mereka bekerja, itu kadang malasnya lebih besar daripada kemauannya gitu ya kan. Tapi sejak aku melihat konten YouTube emak-emak beres-beres rumah sesimpel mungkin apa adanya seperti yang aku lakukan, termotivasi. Semoga kakak-kakak termotivasi dengan konten YouTube aku ini. Buat emak-emak yang punya anak, ya biasalah kita masih membimbing anak-anak untuk daring, terus kita bekerja, terus kita harus juga masak, kita harus juga beres-beres rumah gitu ya kan, biar jangan stres, biar beban kerjanya itu juga minim, karena nggak ngelihat sumpek di sini, berantakan di sana ya kan, itu kan buat tingkat stres juga ya kan. Jadi biar sama-sama kerjasama, ajak anak-anak juga gotong royong, bukan memaksa mereka tapi mengajarkan secara tidak langsung untuk disiplin, sedisiplinnya ya kecil-kecil aja gitu kan. Misalnya tempat buku, ini tempat bukunya di sini, habis menulis taruh di sini, pensilnya taruh di sini gitu ya kan, atau tempat bajunya gitu ya kan, kalau udah dipakai ditaruh di sini, handuk taruh di sini gitu kan. Kan perintilan-perintilan kecil yang mereka memaksa melakukannya, dan lama-lama semoga terbiasa dengan hal-hal yang simple tapi berguna di masa depan mereka. Oke para bunda, tetap semangat untuk beres-beres di rumah, karena rumah itu adalah tempat kita berteduh. Walaupun berantakan kita nyaman, tapi jauh lebih nyaman kalau terkoordinir dan rapi. Untuk merapikan nggak perlu waktu banyak kalau kita membiasakan untuk membuat perintilan-perintilan itu pada tempatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, Mams. Kalau mau share gitu dong.